Oke, hai guys. Hari ini aku mau nunjukin project AI yang aku bikin. Klasifikasi bunga pakai CNN. Jadi, nanti AI-nya bisa ngebedain foto bunga mawar, bunga matahari, sama bunga tulip secara otomatis nih guys. Yuk kita bahas prosesnya dari awal langsung dari notebooknya. Nah, di pertama kali, sel pertama ini, aku udah import semua library yang dibutuhkan. Ada TensorFlow untuk bikin model AI-nya. Ada PIL, nah dia untuk import image, image draw, sama image filter. Terus kemudian ada NumPy untuk mengolah angka nantinya. Dan ada Matplotlib untuk nampilin grafik. Ini wajib dijalankan pertama kali sebelum sel-sel yang lainnya. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke sel berikutnya, itu membuat dataset. Nah, di bagian ini yang paling keren nih, kita nggak perlu download dataset dari internet. Kita nggak perlu ngedownload dataset dari internet. Dataset 900 gambar bunga ini dibuat otomatis pakai Python. 300 gambar bunga mawar, 300 gambar bunga matahari, 300 bunga tulip. Setiap gambar itu digambar secara prosedural pakai PIL. Jadi hasilnya itu beda-beda ya tiap gambar. Nah, ini panjang nih. Ada bunga mawar, matahari, sama tulip. Dan selanjutnya, di sel berikutnya yaitu menampilkan contoh citra dataset. Setelah dataset tadi jadi, kita tampilkan nih beberapa contohnya. Bisa kita lihat di sini. Ini ya, ada contoh bunga mawar dengan kelopak yang berlapis. Nih bunga mawar, tapi beda-beda warnanya. Terus ada bunga matahari dan bunga tulip yang berbeda-beda warnanya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap split dataset atau membagi dataset itu menjadi training dan validasi. Pada bagian ini, kita akan membagi dataset itu menjadi dua bagian, 80% sama 20%. Apa tujuannya? 80% itu sebagai data latih, 20% itu sebagai data uji. Kemudian, kita membuat model CNN sederhana, yaitu training model. Pada bagian ini, kan tadi kita udah ngelatih tuh, sekarang kita latih modelnya. Setiap epoch itu memiliki arti Nah, di bagian split dataset ini, nih membagi dataset menjadi training dan validasi. 80% sama 20% tadi itu ini adalah training yang dipakai buat ngajarin model. Validasi dipakai buat ngecek seberapa bagus model belajar di data yang belum pernah dia lihat. Kemudian baru kita membuat model CNN sederhana. Ini adalah bagian intinya ya. Kita bangun arsitektur CNN-nya, convolutional neural network-nya. Modelnya terdiri dari beberapa lapis Conv2D yang fungsinya tuh scan gambar dan kenalin pola. Max pooling untuk kompres informasi, dropout biar nggak overfitting, sampai dense layer di akhir yang outputnya 3 sesuai jumlah kelas bunga kita ya. Nih, 3, 3, 3, 3. Terus selanjutnya pada sel kelima ini ada melatih model atau training model. Nah, ini baru masuk training model. Di training model ini, kita latih modelnya. Setiap epoch artinya model belajar dari seluruh data training itu sekali. Bisa kita lihat akurasi training sama validasinya naik terus ini. Dari 1, 2, sampai 9/15 itu kan naik terus epochnya. Ini tanda model kita itu berhasil belajar mengenali pola bunganya. Akurasinya 1000, 1000. Terus kemudian pada sel selanjutnya itu ada menampilkan grafik akurasi dan loss. Grafik akurasi ini selama training ya, ini menampilkan grafiknya. Kita lihat di sini. Nah, garis biru training. Garis biru itu adalah trainingnya. Garis oranye itu adalah validasinya. Idealnya keduanya naik bareng dan nggak terlalu jauh nih selisihnya. Kalau validasi jauh di bawah training, itu tandanya overfitting. Terus di sel selanjutnya itu ada evaluasi model. Nah, pada bagian ini, di sini kita bisa melihat akurasi akhirnya berapa persen. Makin tinggi, maka makin bagus. Ini validation loss-nya 0,016 dan validation akurasinya 1.0.
Berarti banyaknya akurat ya, karena 1.0. Terus kemudian yang sel berikutnya ada membuat conversion matrix atau prediksi gambar. Inilah bagian yang paling seru. Kita bisa tes modelnya dengan gambar nyata. Aku masukin foto bunga tulip dan lihat modelnya berhasil tebak dengan confidence yang tinggi. Ini conversion matrix ya. Ini kita coba prediksi gambar. Nah, dia berhasil nih nebak. Ternyata bunga tulipnya beneran 99,78%. Berarti kan hampir mendekati. Berarti ini akurasinya tingkat tinggi ya. Ini bisa kita coba nih, aku running ulang. Coba di running ulang ya. Dikirim dulu. Fotonya dikirim tuh. Choose file. Jaringannya agak ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi sempat ada trouble. Ternyata aku tadi belum habis ngerunning, udah running sekali, terus matiin collab-nya dan itu harus running ulang jadinya. Sekarang aku mau choose file, kita pilih salah satunya. Kita cari bunga matahari. Ini. Waktu kita upload bunga mataharinya, dia memprediksikan bahwa gambar itu 99,97% itu adalah bunga matahari. Berarti ini akurasinya tingkat tinggi ya, karena dia bisa memprediksikan bunga matahari yang fotonya itu aku ambil dari laptop aku, bukan dari data latih tadi. Sedangkan data latih tadi itu adalah data latih yang datasetnya itu dari Google, dan bunga matahari itu berbeda, tapi dia bisa mengenalinya itu dari ciri-ciri datasetnya tadi ya, gitu. Kemudian yang terakhir ada kita menyimpan model. Ini akan tersimpan ke dalam bentuk sebuah model. Di sini dia bakal muncul waktu kita unduh. Nah, ini udah muncul. Setelah kita save tadi, model save, dan sekarang kita unduh, ini akan terunduh ke Windows Explorer. Oke, selesai. Beginilah jalan ceritanya. Memprediksikan gambar. Apakah ini tepat bunga matahari? Oke, ternyata tepat dan akurasinya tingkat tinggi. Sekian, terima kasih.